Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Ushul Fiqh. Dan ini merupakan kajian yang perdana atau yang pertama dari kitab Lubul Ushul, matannya, tapi ini merupakan syarahnya, yaitu kitab Ghayatul Wusul. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam, atau setidaknya bagi pemula bisa memahami dari kajian kitab Ghayatul Wusul ini. Untuk itu mohon disimak dan dikaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu, adapun proposition atau muqaddimah. Ai mabahasuha, maksudnya adalah pembahasan tentang muqaddimah. Iftatahtuha, yang mana aku telah membukanya atau memulainya akan muqaddimah kal asli seperti kitab asalnya, yaitu Jam'ul Jawami. Di mana kitab asal yang menjadi induk kajian kitab Ushul Fiqh di kalangan para santri itu adalah kitab masterpiece-nya adalah kitab Jam'ul Jawami yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Tajuddin As-Subki. Dari kitab Jam'ul Jawami itulah kemudian akan lahir dari situ, yaitu kitab yang disebut dengan Lubul Ushul Dari Lubul Ushul kemudian ada Ghayatul Wusul, dan kemudian tentu banyak lagi kitab-kitab yang menjadi syarah daripada kitab Jam'ul Jawami. Dan tentu di dalam kajian ini bahwa kitab Ghayatul Wusul ini merupakan karya masterpiece daripada seorang ulama, yang mana beliau adalah santri atau murid daripada Al-Mahalli. Siapa itu? Tidak ada lain adalah Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori ini adalah murid daripada Syekh Al-Mahalli, Sekaligus beliau juga menjadi sementara Syekh Al-Mahalli itu menjadi santrinya Imam Al-Barmawi. Untuk itu ini sebagai hanya pengenalan terhadap mu'alifnya atau runtutan sanad daripada mu'alif kitab Ushul Fiqh. Jadi semuanya ini adalah berinduk dari kitab masterpiece-nya adalah kitab Jam'ul Jawami. Jadi iftatahtuha, aku membukanya akan muqaddimah kal asli seperti kitab asal yang ada di dalam kitab Jam'ul Jawami yang dikarang oleh Tajuddin As-Subki. Di mana di dalam kitab Jam'ul Jawami itu yang pertama kali dikaji atau dibahas itu tentang kajian tentang ta'rif usul fiqh. Makanya disebut kal asli seperti kitab asalnya. Kitab asal di mana di sana menerangkan dan menjelaskan bi ta'rifi usulil fiqhi, tentang pendefinisian makna usul fiqh. Apa sih kepentingannya atau tujuannya? Liyatasawwarahu, agar bisa menggambarkan, bisa mendeskripsikan akan usul fiqh, siapa tolibu, siswa yang mengkaji tentang usul fiqh. Bima, dengan sesuatu batu yang akan menjadi barometer atau parameter, yang menjadi ukuran, yang menjadikan ukuran masailahu terhadap atau seluruh masalah-masalah yang banyak. Artinya dengan mengkaji kitab usul fiqh itu, bagi para siswa, para santri, para thalib itu pertama punya gambaran, yang kemudian dari situ nanti akan bisa mengukur, bisa menimbang
Kalau bima yat batu itu maknanya bisa bima sesuatu yat batu yang bisa mengukur apa masa ilahu terhadap masalah-masalah usul fiqh al-kasirota yang banyak. Sehingga liyakuna agar supaya menjadi siapa tolib ala basirotin bisa memahami ya secara detail. Basiro itu ya bisa memahami secara mendalam fi tatallubiyah di dalam mengkaji terhadap masailah kasiro. Karena lautatul laba, karena andaikan ya, karena lautatul laba andaikan mengkaji siapa tolib akan masail qabla dhabtiha sebelum sebelum mengetahui tentang akan ukuran ya atau tanda ya, ukuran atau barometer terhadap persoalan-persoalan. Itu masailal kasiro. Maka lam yaman, maka tidak akan bisa aman. Ya, fawatama terhadap hilangnya sesuatu. Yurjihi yang mengharap ya. Artinya yang menjadi harapan bagi seorang thalib wa akan ma. Bagaimana akan tercapai harapan untuk mendalami ilmu usul fiqh kalau para siswa, para santri itu tidak mengenali lebih dulu ya parameter-parameternya sebelum memahami terhadap semacam kode-kode lah ya, sebelum mengetahui hal-hal yang menjadi istilah-istilah di dalam kajian usul fiqh. Tentu akan sia-sia nanti ya, akan sia-sia. Apa yang menjadi harapan daripada thalib itu akan hilang. Bahkan ketika seorang siswa belum mengenal terhadap parameter masalah-masalah ya yang banyak yang ada di dalam usul fiqh itu, nanti bisa juga masih belum aman, bahkan wasorfal himmati akan memalingkan perhatiannya ilama kepada sesuatu layak nih yang tidak memberikan pengertian apa mahu kepada thalib. Akhirnya ketika mengkaji usul fiqh itu lepas dari tujuannya ya, akan berpaling dari tujuannya. Apa yang semestinya bisa dinatijakan, dikonklusikan, disimpulkan dari usul fiqh itu nanti akhirnya tidak memperoleh itu. Karena gara-gara dia tidak memahami terhadap apa? Bima yat batu ya. Bima yat batu masailal kasiro. Jadi itu penting ya. Fakultu maka saya katakan usulul fikih adapun yang namanya usul fiqh ini terkait dengan definisi. Apa sih usul fiqh itu? Usul fiqh itu di dalam syarahnya adalah al-fannu, sebuah disiplin ilmu al-musamma yang dinamai bihadzal laqabi dengan istilah ini atau dengan laqab ini. Al-musyiru yang memberikan tahu ya bimadhihi akan betapa terpujinya yaitu disiplin ilmu ini. Kenapa ilmu usul fiqh itu disebut sebagai ilmu yang memberikan pengertian atau pengetahuan bahwa di situ penuh dengan keterpujian? Karena bibtina il fikhi, karena dengan usul fikih ini akan terbangun sebuah fikih. Ya, terbangunnya fikih itu ternyata dari usul fiqh. Usul fiqh itu ya seperti tadi ya, sebuah sebuah dasar-dasar yang kemudian dari situ mengkaji dasar-dasar, dari dasar-dasar atau pisau analisa itu akan melahirkan daripada fikih. Sehingga usul fiqh ini disebut sebagai disiplin ilmu yang sangat terpuji. Ya, karena memang bibtina il fikih, karena di situ bibtina il fikih, karena akan terbangunnya fikih itu karena apa? Karena usul fiqh. Alaihi atas disiplin ilmu, alaihi atas fan. Nah ini idil aslu,
Karena adapun asal, apa sih asal itu? Ma sesuatu yubna yang dibangun, alaihi atas ma apa wiruhu selain ma. Lah ini. Jadi akhirnya bahwa yang namanya usul fiqh yang berasal dari kata asal itu akan menjadi pondasi dari sebuah bangunan-bangunan. Dari ibaratnya ya, fikih itu usul fiqh itu ibaratnya seperti halnya pondasi. Sebuah rumah besar tidak akan bisa berdiri tegak dan tidak akan pernah ada namanya rumah kalau tidak ada pondasinya. Akarnya itu loh. Nah, maka itu menjadi sesuatu yang urgen disiplin ilmu usul fiqh ini. Makanya di bihadzal laqab dengan istilah ini karena memang memberikan tahu betapa terpujinya tentang disiplin ilmu usul fiqh ini. Karena dari situ sebagian saya katakan akan terbangunnya fikih. Nah, bicara terbangunnya fikih itu bagaimana? Ini yang kemudian idil aslu ini. Jadi al aslu itu kalau ibarat bahasa sederhananya, al aslu atau usul itu sendiri adalah sebuah apa? Sebuah pondasi. Dari pondasi itulah akan dibangun bangunan-bangunan yang lain. Tanpa adanya pondasi, saya yakin tidak akan bisa terbangun sebuah bangunan. Itulah usul fiqh, sehingga menjadi mulia. Usul fiqh itu apa? Didefinisikan itu adillatul fiqhi, al-ijmaliyatu, dalil-dalil fikih, al-ijmaliyatu yang bersifat global, belum terperinci, ai ghairul muayyanati, maksudnya yang belum terperinci. Ya, artinya bahwa di situ dalil-dalil fikih, dalil-dalil ya, dalil-dalil yang kemudian melahirkan sebuah fikih itu adalah bentuk-bentuknya masih bersifat ijmali, tidak bersifat khusus atau tafsil. Kal mutlaqil amri, seperti mutlaknya amar pada suatu kalimat. Ya, wal ijma'i, dan seperti kemutlakannya ijma'. Min haitsu, dari sisi innahu, sesungguhnya mutlaqul amri wal ijma' tentu yubahasu, dibahas an awalihima, dari awal keduanya, dari awal ya, dari kedua mana mutlaqul amri dan ijma' itu. Jadi tentu yang dimaksudkan adalah mutlaqul amri. Awal kajiannya di sini adalah tentang mutlaqul amri. Di dalam mutlaq bi annahu, karena sesungguhnya mutlaqul amri lil wujubi, itu lil wujubi menunjukkan kewajiban. Jadi kemutlakan sebuah kata, kalimat yang menunjukkan amar itu artinya bahwa amar itu menunjukkan wajib hakikatan pada hakikatnya. Wa ansanihima, dan dari bagian yang kedua dari mutlaqul amri ya dan ijma' itu, yaitu tentu ijma' yang dimaksudkan. Yang kedua kan ijma'. Jadi yang pertama tadi amar, yang kedua adalah ijma'. Bi annahu, karena sesungguhnya ijma' itu hujjatun, menjadi hujjah. Inilah kajian tentang pemaknaan atau yang dimaksud adillatul fiqhi al-ijmaliyatu. Sementara kemudian yang dimasukkan usul fikih tidak cukup itu, wa turqu istifadati juz'iyatiha, metodologi di dalam mengistimbat, mengambil ya faidah dari apa? Dari bagian-bagian dalil fikih ya. Artinya metode bagaimana cara untuk melakukan istimbat hukum yang ada pada dalil-dalil fikih ya, dalil-dalil fikih yang tafsili itu bagaimana? Itu ada metodenya. Kalau diibaratkan orang mengupas buah itu ada pisau ya, cara mengupas buah. Jadi ibaratnya bahwa Al-Qur'an itu seperti buah ya, ada di pohon ya. Quran itu, dalil itu adalah Quran, hadis, ijma', qiyas. Dalilnya tentu yaitu Al-Quran dan hadis.
orang tidak akan bisa mengambil ya atau mengupas dengan baik dari sebuah buah kalau tidak ada alatnya. Alat, caranya, lah itulah metodologi yang namanya waturuk istifadati juz'iyati atau pisau analis. Ya, bagaimana apa yang digunakan, pisau analis apa yang digunakan untuk mengupas daripada bagian-bagian daripada dalil yang terperinci tadi. Allati yang adapun turuk, ya adapun allati itu adillatul fikri, yaitu dalil-dalil fikih. At-tafsiliyatu yang bersifat terperinci. Al-mustafadu yang akan bisa memberikan faedah, diberikan faedah atau bisa diambil faedah. Wa adapun mustafad itu minha berasal dari apa? Dari dalil tafsili, dari adillatul fikih, ya, dari adillatul fikih tadi. Wal muradu adapun yang dimaksudkan bituruki dengan istilah turuk. Apa sih yang dimaksudkan dengan turuk di situ? Inilah yang kemudian dimaknai, dimaksudkan bahwa al-turuk adalah al-murajjahatu. Perkara-perkara atau dalil-dalil yang diunggulkan. Al-ati yang akan datang, aksarua yang dimana kebanyakan kajian tentang murajjahat itu, turukil murajjahat itu ada di dalam fil kitab bisadis, ada di dalam kitab yang ke-6. Dan tentu bagian daripada istilah pendefinisian usul fikih adalah di sini ada wahalu mustafidiyah, kondisi atau keadaan orang yang mengambil faidah, orang yang mengistimbat, orang yang menggali, ya, orang yang menggali akan juz'iyah adillatil fikih al-ijmaliyah, ya, orang atau keadaan, bagaimana kondisi atau keadaan orang yang mengambil, ya, faidah terhadap dalil-dalil fikih yang ijmali, ya. Siapa yang dimaksud wasifatu mustafid? Nah, ini yang dimasukkan hal itu, wahalu adalah wasifatu mustafidi juz'iyati adillatil fikih al-ijmaliyati, yaitu sifat-sifat, ya, sifat-sifat dari orang yang melakukan istimbat, orang yang menggali hukum dari dalil-dalil juz'iyah, ya, dari juz'iyah dari bagian-bagian dari dalil fikih yang bersifat global. Wa adapun yang dimaksudkan mustafid, orang yang menggali hukum tadi, orang yang mengistimbatul ahkam itu, mustamfid juz'iyati latil fikih, itu namanya al-mujtahid, itu seorang mujtahid. Di annahu karena sesungguhnya mustahid, alladzi yaitu orang itu yastafidua, yaitu orang yang mampu menggali atau mengambil faidah akan adillah bil murajjahati, dengan melakukan tarjih atau mengunggulkan terhadap dalil-dalil inda ta'arud, dia ketika terjadi ta'arud, kontradiksi, ya, terhadap apa? Terhadap terhadap juz'iyah. Itu seorang mujtahid. Jadi sifat-sifat yang harus dimiliki orang yang melakukan istimbatul ahkam atau mustafid juz'iyati adillatil fikih, ya, itu juga dimaksudkan menjadi bagian pendefinisian terhadap usul fiqh. Dunal muqallidi, bukan ranahnya seorang muqallid, ya, baru muqallid itu jauh, ini bukan ini, ya. Wal muradu adapun yang dimaksudkan bisifati, dengan sifat-sifat keadaan siapa? Mustafid atau keadaan mujtahid, itu syara'ituhu, menjadi syarat-syaratnya mujtahid al-atiyatu yang akan datang penjelasannya fil kitab bisabi'i, di dalam kitab yang ke-7. Wayu abbaru yang dimaksudkan, ya, wayu abbar yang bisa diambil
satu pelajaran atau yang dimaksudkan anha dengan sifatul mustafid, atau anha bisa juga syara'ituhu, syarat-syarat seorang mujtahid. Yang dimaksudkan itu adalah bisyurutil ijtihadi, menjadi syarat-syarat ijtihadnya. Nah, ini definisi daripada usul fiqh. Jadi usul fiqh itu kalau disimpulkan adalah adillatul fiqhi al-ijmaliyatu wa turuku istifadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha. Yang kemudian tadi oleh syarah, ya, oleh syarahnya kitab ini kemudian dirinci sedemikian itu tadi. Jadi ada dalil, ya, sebagai argumentasi yang dijadikan sumber yang bersifat ijmali, ada metodologinya, ada alat yang digunakan untuk menggali dalil. Yang kedua, siapa yang punya kewenangan atau sifat-sifat orang yang punya kewenangan, orang yang punya otoritas, ya, otoritas untuk menggali hukum itu siapa? Nah, ini jelas kan sudah. Nah, itu yang disebut dengan mujtahid tadi. Wa kharaja, dan mengecualikan, maksudnya mengecualikan atau mengeluarkan bi adillatil fikhi, dengan dalil fikih. Apa? Ya, ghairul adillati, yang bukan dalil. Jadi istilah adillatul fikhi sebagai definisi yang di atas itu mengecualikan bukan apa? Ghairul adillah, bukan dalil. Kal fikih seperti fikih itu bukan dalil, fikih itu bukan usul fikih. Seperti satu misal arkanus sholati, ya, sab'ata asyar, satu misal. Itu bukan fikih itu. Ya, itu bukan dalil fikih itu. Ghairul adil tadi yang itu mengeluarkan itu maksudnya. Ya. Jadi syarat daripada dalil fikih itu adalah ijmali. Ya. Adillatul fikih adillatul fikih itu yang dimaksudkan ini menjelaskan tentang adillatul fikih itu kan tentu orang masih bingung kan kalau tidak dijelaskan. Apa sih adillatul fikih? Apakah yang dimaksud adillatul fikih itu seperti arkanus sholati sab'ata asyar, apa itu termasuk dalil fikih? Bukan. Itu fikih itu. Ya, mengeluarkan hal itu, bukan itu yang dimaksud adillatul fikih begitu. Serta wa adillatu ghairil fikih, dan juga mengecualikan adillatul fikih adalah mengecualikan dalil yang bukan fikih. Apa dalil yang bukan fikih? Kadillatil kalami, seperti dalil tentang ilmu kalam. Ya, seperti kullu fa'ilin marfu'un, satu misal. Setiap yang rofa itu setiap fa'il itu dirofakkan. Wa kullu maf'ulin mansubun, itu bukan itu. Ya, itu pengecualian, bukan itu. Jadi mengeluarkan, ya, yang dimaksudkan dalil fikih itu mengeluarkan dalil yang bukan fikih. Apa dalil yang bukan fikih? Yang tidak termasuk itu adalah seperti dalilnya ilmu kalam, ilmu bahasa, satu misal, atau masailul al-lughah di sini. Dan yang dikecualikan dengan dalil fikih adalah juga wa ba'du adillatil fikhi, dan sebagian dalil-dalil fikih. Dalil-dalil fikih itu artinya bahwa itu tidak termasuk adillatul fikih, tidak dimasukkan adillatul fikih. Satu misal bahwa di dalam di dalam melakukan istimbatul ahkam, satu misal dia menggunakan satu analisa, menggunakan pisau analisa satu, umpamanya hanya menjelaskan tentang di situ menggunakan teori khos dan am, satu misal, atau satu am tok. Tidak bisa seperti itu. Ini tidak boleh kalau hanya menguasai di dalam memutuskan sebuah hukum itu. Dari seorang mujtahid itu hanya mampu dalam satu bab saja, satu bab kajian ilmu saja. Satu misal hanya mampu menganalisa
dengan khos saja. Jadi dia harus kafah. Dia harus mempunyai kemampuan yang menyeluruh. Yang dimaksudkan dengan adillatul fikih itu bukan adillat, bukan ba'du ya. Ba'du adillatul fikih bukan ya, tapi harus adillatul fikih secara keseluruhan yang dimaksudkan. Wabil ijmaliyati, dan juga mengecualikan ya, di atas wawunya ini wawu atop ya, wa kharaja bi adillatil fikih itu sudah dibahas. Sekarang wa kharaja bil ijmaliyati, mengecualikan yang dimasukkan ijmaliyah, dalil ijmaliyah apa, at-tafsiliyatu, yaitu dalil yang bersifat juz'iyah atau terperinci ya, atau yang sebagian saja. Nah, itu bukan fikih, bukan usul fikih itu. Jadi bukan usul fikih. Kalau pembahasannya itu hanya yang bersifat terperinci. Jadi sifat daripada usul fikih itu harus ya, dalil fikihnya itu harus bersifat global, bukan tafsili, maksudnya seperti itu. Wa illam yatawayaro, sekalipun tidak berbeda, artinya secara zatnya, kalau itu berkenaan dengan lafadz, sekalipun lafadznya ya, lafadz yang digunakan di dalam kajiannya itu apa tidak berubah. Kalau dilihat di situ ya, nanti dicontohkan di sini. Ya, sekalipun tidak berubah keduanya antara apa, dalil ijmali ya dengan yang tafsili, illa kecuali bil i'tibari, di dalam apa, mengambil satu pelajaran, satu ungkapan, satu pengertian. Satu contoh seperti ini, kaqimus sholata wala taqrabuz zina wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam fil ka'bati. Ini satu contoh. Jadi memang temanya boleh satu, boleh tidak berubah, tidak berbeda. Hanya tidak berubah temanya. Ya, tema kalimatnya aqimus sholah. Ya. Di situ itu yang hanya berubah itu di dalam kajiannya. Bisa ditinjau kajian ini, bisa ditinjau dari sisi apa? Dari sisi usul fikihnya, yang mana ketika kita meninjau, menganalisa dari sisi usul fikihnya, maka kita harus menggunakan apa? Yaitu pisau analisanya. Pisau analisa daripada usul fikih. Di mana usul fikih itu adalah dalilnya bersifat ijmali. Katakanlah seperti aqimus sholah, di mana lafadz aqimu itu dirikanlah, ini menunjukkan amar. Nah, amar itu dalalahnya adalah dalalah wujub. Ya, dalalah wujub. Jadi lafadz aqimu ya, yang menunjukkan dalalatul wujud ya, pada kemutlakan kalimat ini, inilah yang dimaksudkan illa bil i'tibar. Analisanya adalah analisa usul fiqh. Ketika kita melihat bahwa aqimus sholah, as-sholata di situ ada kalimat yang ditunjukkan oleh lafadz itu sholat, ya, maka di situ akan menjadi kajian yang berbeda. Kajian apa itu? Kajian yang bersifat tafsili. Ya, kajian yang bersifat tafsili itulah yang disebut dengan fikih. Sudah paham kan? Nah, seperti itu adanya. Jadi wa illam yataghayyara, sekalipun tidak berubah zatnya atau lafadznya, kalimatnya ya, antara ijmali dan tafsili tidak berubah, illa kecuali bil i'tibari, di dalam mengambil satu ungkapan yang berbeda. Jadi hakimus sholah itu berarti ada dua sisi bagi seorang mujtahid untuk menganalisa. Satu, dianalisa dari sisi usul fiqh, dari usul fiqh, di mana dalil usul fiqhnya itu kalau menganalisa dari sisi dalil yang ijmal. Sementara seorang faqih akan melihat di sana bahwa di sana ada sesuatu yang tafsil, yang terperinci, yaitu pelaksanaan sholat. Itu yang dimaksudkan. Wala taqrabuz zina, begitu juga di dalam lafaz wala taqrabu az-zina. Di situ bisa ada dua analisa, ada dua sisi. Ada sisi kajian usul fiqh,
dan ada sisi kajian fikihnya. Wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam, begitu sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bati, di Ka'bah itu juga ada dua sisi. Ya, apakah di situ ada perintah ya atau anjuran atau sifatnya ya bila bisa memilih. Ya, bisa memilih. Nah, kajian itu namanya usul fiqh. Tetapi kemudian pelaksanaan sholat di dalam Ka'bah itu kajiannya tafsili, itu masuk dalam kategori kajian fikih. Nah, falaisat, maka tidak ada apa yaitu tafsil usul al-fikih sebagai usul fik. Jadi contoh-contoh di atas tadi, sholat, zina, dan sholat di dalam Ka'bah itu bukan usul fik, ya, tetapi itu fikih. Wa inna ma yudhkaru, dan sesungguhnya akan tetapi yudhkaru disebutkan atau dijelaskan apa ba'duha, sebagian daripada dalil tafsiliyah, dalil fikih disebutkan tadi fi kutubi, di dalam di dalam kitab sebagiannya, ya, kitab sebagiannya di dalam kitab usul fik itu hanya litamsili, hanya sebagai gambaran atau contoh untuk mempermudah kajian bagi seorang thalib. Wakilah, dan sebagian dikatakan bahwa usulul fikhi, adapun usul fik itu makna yang lain adalah ma'rifatuha, memahami kepada adillatul fikih. Maksudnya ma'rifatu adillatul fikih, maksudnya adalah mengerti atau memahami ya terhadap dalil-dalil fikih, wama, dan sesuatu utifa yang dikaitkan atau dihubungkan ya dengan dihubungkan apalaiha atas adillatul fikih. Apa yang dimaksudkan dengan wama utifa alaiha yang dikaitkan? Tentu di situ ada turuki istifadah namanya, metodologi, dan juga di situ ada halu mustafid, ya, keadaan atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mustafid, orang yang mengistimbatul hakam. Dalam hal ini warujiha, dan diunggulkan apa al-awalu, definisi awal. Kenapa li'annal adillata? Karena sesungguhnya dalil-dalil wama utifa, dan sesuatu yang berkaitan alaiha atas adillah, di dalam tu'raf, apabila tidak diketahui, apabila tidak dipahami apa adillah, tentu lam takhruj, maka tidak akan pernah keluar apa dalil an kauniyah, akan keberadaannya adillah usulan, sebagai usul, ya, sebagai pondasi yang melahirkan sebuah hukum. Wal aslu, dan adapun asal itu artinya kitab Jam'ul Jawami, pengarang beliau. Wal aslu, adapun al aslu, yang al aslu pada maksudnya adalah kitab asalnya, yaitu Syekh Tajuddin As-Subuki qala dawu, ya, dawu bahwa usulul fikih, adapun usul fikih itu dalailul fikih al-ijmaliyatu, dalil-dalil fikih yang bersifat global. Itu dawuhnya beliau. Wakilah, dan dikatakan pula oleh beliau ma'rifatullah adalah usul fikih adalah memahamiha kepada dalil. Sumaqala, kemudian berkata siapa? Al-Asl, pengarang kitab Al-Asl, yaitu kitab Jam'ul Jawami, yang dimaksudkan adalah Tajuddin As-Subuki. Wal usuli, adapun yang dimaksud usuli, sekarang mendefinisikan tentang usuli. Usuli itu adalah siapa al-usuli? Al-usuli itu adalah al-arifu biha, orang yang memahami biha terhadap dalail atau adillah atau dalailul fikhi al-ijmali, wa bituruki istifadiha, dan orang yang memahami terhadap metode-metode di dalam mengambil faidah atau mengambil faidah-faidah dalail fikhi al-ijmali, itu usuli. Wa mustafidiha, dan juga
memahami bagi dia artinya bagi orang yang mengistimbat, ya, orang yang mengambil faidah atau mengistimbat atau menggali akan dalailul fikih al-ijmali. Mukhalifan halnya berbeda. Fi dzalika, di dalam ucapan atau pengertian apa al-asl dengan al-usuliyina, dengan para usuliyin yang lain. Fi'tirofihi, menurut pengakuannya, yaitu al-asl, pengarang al-asl dalam hal ini adalah pengarang Jam'ul Jawami. Artinya bahwa karangan beliau, pendefinisian beliau yang terkait dengan definisi usul fiqh itu sudah nggak ada bandingannya, ya. Dan tentu juga pendefinisian tentang usuli itu berbeda dengan pendefinisian yang dibuat oleh para usuliyin, para ahli usul yang lain. Bi'tirofi, menurut pengakuan beliau, ya. Bahkan waqarrarahu, beliau telah menetapkan secara asli, menetapkan teks asli, ya, di dalam memberikan makna usul atau memberikan makna al-asl fi man'il mawani, di dalam kitab Man'il Mawani. Bima, dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu, satu di mana penjelasannya, bima itu sesuatu yang maksudnya penjelasan layasfi, sekalipun tidak memberikan rasa puas kepada beliau. Beliau tidak puas, ya, sekalipun beliau tidak puas. Beliau siapa? Beliau yaitu Tajuddin As-Subki dalam kitab Man'ul Mawani-nya. Wa qarrarahu, dan beliau telah menetapkan, dengan teks aslinya tentang al-asl, definisi al-asl, siapa Syekhun al-Alamah Jalaluddin al-Mahalli, yaitu guru kita, al-Alamah, orang yang sangat alim, yaitu Jalaluddin al-Mahalli. Dengan apa itu? Bima, dengan satu penjelasan, la mazida fih, la mazida, yang tidak memberikan tambahan, artinya tidak melebihi alaihi, atas ma. Begitu juga ini katanya ini yang komentar seperti ini adalah siapa? Zakaria An-Ansori, ya. Bahkan guru kita, ya, siapa Jalaluddin Al-Mahalli itu, di dalam karya beliau, di dalam karya usul fiqhnya juga, beliau tidak melebihi penjelasannya dari penjelasan daripada Tajuddin As-Subki. Wastab'adahu, dan menganggap jauh, ya, menganggap jauh kepada siapa? Jalaluddin Al-Mahalli, siapa? Syekhu, gurunya al-Alamah, orang yang paling alim, yaitu Asy-Syamsu Al-Barmawi. Enggak, Mahalli itu terlalu jauh itu, ya, terlalu jauh menjelaskan, gitu loh. Terlalu jauh, atau boleh berarti terlalu jauh dari apa yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki. Katanya beliau dengan berkomentar waqala, dan berkata la yu'rafu, ya, la yu'rafu, tidak ditemukan atau tidak diketahui, ya, la yu'rafu, tidak diketahui fil mansubi, yang terkait, ya, yang dikaitkan atau yang dikaitkan atau yang terkait apa ziyadatu qaidin, yaitu tambahan qaid itu tidak diketahui mana, gitu loh. Tidak diketahui mana, ya. Min haitsu anisbatu, dari segi penisbatan, ya. Min haitsu nisbatu, dari sisi adapun penisbatan alal mansub, yang telah
nisbatkan ilaihi kepada al. Nah, gitu. Mana enggak ada gitu katanya. Dibantah oleh Syekh Al-Barmawi, guru daripada siapa? Daripada Al-Mahalli. Itu komentarnya siapa? Komentarnya daripada Zakaria Ansori, karena karya ini adalah karya beliau. Wadaltu, dan aku mulai berpindah an qaulihi, dari penjelasan tentang al-asl, ya. Tadi kan selama beberapa menit ini kita menjelaskan tentang al-asl. Sekarang pindah kepada dalaila, tentang lafadz, penggunaan lafadz dalail. Ila qauli adillatin, kepada ucapan atau kata atau perkataan adillah. Artinya bahwa mana yang lebih pas, penggunaan lafadz dalail atau lafadz adillah, ya. Karena mulai tadi itu kita menarasikan dengan adillatul fikhi, ada juga dalailul fikhi, ya. Maka beliau musannif katanya, aku sekarang akan berpindah dari penjelasan, ya, tentang al-asl, ya. Sekarang berpindah kepada lafadz dalail, ya, berpindah dari dalail kepada ucapan adillah. Kenapa kok kemudian berpindah? Ya, tentu pertanyaan adalah mana penggunaan pada pada lafadz atau kalimat dalail atau adillah ketika itu diletakkan, ya, pada posisi sebagai apa? Sebagai dalil-dalil fikih itu loh. Ini yang tepat atau yang pas atau yang benar, dalail apa adillah? Kan? Kalau kita tinjau bersama bahwa ini sama-sama jamak, kan? Apakah yang tepat itu adalah adillatul fikhi atau dalailul fikhi? Nah, ini yang menjadi pembahasan sedikit penggunaan kata dalail atau adillah. Karena begini, li'annal maujuda, karena yang ada huna di sini, ya, yang ada di sini bahwa maksudnya dalil-dalil itu, dalil fikih itu kan terdiri dari apa? Terdiri dari yaitu terdiri dari Al-Qur'an, ya, hadis, ijma, dan qiyas, ya, atau mungkin ada istishab satu misal, nanti ada tambahan itu. Nah, ini maksudnya begitu. Karena yang ada di sini, li'annal maujudauna, karena yang ada di sini sebagai dalil hukum itu kan itu saja, ya. Adillah itu li'annal maujudauna, karena sesungguhnya yang ada di sini itu jam'u kilatin, jamak kilah. La jam'u kasrotin, bukan jamak kasroh. Artinya bahwa yang paling tepat di dalam ketika dikaitkan dengan dalil fikih, ya, itu yang tepat adalah adillah, bukan dalail. Karena apa? Karena dalail itu menunjukkan, adillah itu menunjukkan jamak kilah. Jamak kilah itu artinya jamak yang hitungannya, kalau tidak salah ini, ya, saya lupa ini, antara 3 sampai 9 lah, ya. Dan ini tepat kan? Kalau kemudian disandingkan dengan fikih, adillatul fikhi, bahwa dalil fikih, ya, dalil fikih kan diantaranya ada Quran, ada hadis, ijma, qiyas, ada ditambah istishab. La jam'u kasrotin, bukan jamak kasroh. Ketika disandingkan lafadz dalail itu, lafadz adillah dengan al-fiqhu itu, ketika disandingkan yang tepat itu adalah menggunakan lafadz adillah. Karena apa? Fikih itu dalilnya, dasarnya kan 4. Atau nanti kalau ditambah, ya, yaitu ada yang disebut dengan istishab, ya, mursalatul mursalah, satu misal, itu tidak sampai lebih, ya, dari 10 nggak sampai. Maka itu penggunaan yang tepat adalah ketika dinisbatkan, dikaitkan dengan dalil fikih, maka yang tepat adalah menggunakan jamak kilah, yaitu adillah. La jam'u kasrotin, bukan jamak kasroh. Kalau jamak kasroh itu 3 sampai tidak terbatas.
yaitu dalail, wazannya dengan menggunakan dalail. Maka itu walamakilah, dan ketika dikatakan apa mah, ya dikatakan apa mah inna fa'ail, sesungguhnya wazan fa'ail, fa'ailah, dalailah, yang digunakan menjadi apa, mauzunnya itu, yang dimauzunkan kepada lafadz dalail itu lam ya'ti jam'an, tidak datang menjadi jamak li ismi jinsin, bagi isim jenis, biwazni fa'ilin, dengan wazan fa'il. Maka enggak tepat ketika dalil satu misal, ya, di mana lafadz dalil itu menjadi isim jenis, ya, isim jenis, maka tidak bisa kemudian didatangkan lafadz dalail itu sebagai jamak daripada dalil, begitu maksudnya. Tidak bisa. Ya, yang tepat bahwa dalil itu jamaknya adalah adillah. Maka itu inna fa'ailah, sesungguhnya wazan fa'il lam ya'ti, tidak bisa datang apa wazan fa'il jam'an li ismi jinsin, menjadi jamak terhadap isim jenis, biwazni fa'ilin, dengan wazan fa'il. Ya, dalil itu tidak bisa kalau menggunakan apa namanya? Kalau menggunakan jamak, yaitu dalail. Jadi yang betul bahwa dalil jamaknya adillah. Lah sedangkan dalail itu menjadi jamaknya lafadz apa? Lah dalail itu yang tepat adalah menjadi jamak daripada lafadz dalalah. Dalalah jamaknya adalah dalail. Wa in ruddah, jika ditolak, ya, apabila bi annahu, karena sesungguhnya apa namanya, wa in ruddah, jikalau ditolak apabila, kila itu artinya wazan fa'ail atau dalail, bi annahu, karena sesungguhnya fa'ail itu datang, apa wazan fa'ail itu nadiron, biasanya bersifat langka. Kawasoid, jam'u wasid. Jadi lafadz wasoid, ya, jamaknya wasid. Ya, itu yang dimaksudkan. Nah, jadi yang paling tepat dalam kajian tentang mengistilahkan antara adillah dengan dalail yang digabungkan atau disandingkan lafadz fikih, maka yang tepat adalah adillatul fikhi, bukan dalailul fikhi. Ya, karena sesuai dalil fikih itu ada 4, ya, dan tentu yang tepat harus menggunakan jamak kilah, bukan jamak kasroh. Nah, wa'lam, dan ketahuilah, anna likulli ilmin, bahwa setiap ilmu itu mabadi'a, ya, setiap, bahwasanya pada setiap ilmu itu ada, yaitu mabadi', ada dasar-dasarnya, kajian mabadi', ada wa maudhu'an, ada maudhu'nya, ya, ada maudhu'nya itu artinya ada apa namanya, ada judul, ya, ada objek yang dikaji, wa masailah, dan ada masail-masail. Maka itu kalau ketahuilah, kalau orang itu pengen alim, ya, pengen ahli betul di dalam penguasaan ilmu, yang pertama orang itu harus mengerti mabadi'. Mabadi' itu apa, yang terkait dengan apa? Terkait dengan definisi-definisi. Jangan sampai Anda ketika membahas masalah hiwala satu misal, tapi Anda tidak mengerti apa definisi hiwala. Ya, nanti ketika dijelaskan sudah masuk ke dalam inti persoalan hiwala satu misal, ketika dijelaskan hiwala tidak paham, sulit. Ya, sama dengan orang umpamanya ngaji tentang ilmu tafsir, tapi tidak ngerti apa sih definisi tafsir itu. Maka sulit untuk bisa kemudian seseorang itu akan menjadi paham terhadap kajian-kajian itu kalau tidak memahami terhadap apa mabadi'nya, pondasi-pondasi dasar dari sebuah ilmu. Wa maudhu'an, dan juga harus mengetahui tentang maudhu'. Maudhu' itu objek atau judul dari kajiannya, itu harus dikuasai itu. Wa masailah, dan problematikanya. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang apa? Tentang
ilmu ini. Kalau ingin menjadi orang alim, untuk menguasai ilmu itu ada 3 syarat: mabadi', maudhu', dan masail. Nanti insya Allah kajian ini akan terus kita lanjutkan, karena ini sangat panjang juga durasinya. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.